Wes, ndak bisa aku buktiin sama mereka kalau aku tuh bisa hidup di kota orang. Malunya, ya Allah. Sudah. Oh, ya enggak mas, enggak gitu mas. Jadi gimana mas tawarannya, saya mau loh. Apa enggak bahaya mas? Tidak kira bahaya, ada aku yang akan melindungi kamu. Oh, enggak mas. Waduh, ternyata di kota itu kayak begini ya. Banyak bangunan yang besar-besar. Terus juga banyak kendaraan, banyak orang punya motor. Kok di desa itu jarang banget ya ada orang punya motor. Jangankan motor, punya sepeda ontel aja udah alhamdulillah. Wah, di sini kok banyak kendaraan ya. Kok aku seneng banget ya ada di kota. Pasti nanti aku bakal jadi orang kota yang seperti aku lihat di TV itu. Aduh, lucu banget pasti. Nanti aku bakal pamerin ke teman-teman aku kalau aku sudah sampai di kota. Tapi gimana ya cara ngabarinnya? Aku kan nggak punya handphone. Duh, daripada aku di pinggir jalan kayak gini, opo tak melaku aja aku. Soalnya panas pol. Duh, ya sudah deh. Kamu itu cowok apa cewek sih? Memang jenis kelamin kamu itu cowok, tapi kok bajunya cewek kayak gini? Ayam apaan ini? Bisa bertelur kamu? Gak jawab, song amat jadi ayam kamu. Oh iya, aku lupa. Kalau sekarang aku lagi janjian. Oh iya, nggak pakai jam tangan lagi. Ya udah deh, langsung berangkat sekarang aja. Siapa tahu dia itu masih di rumah. Udah, kamu masuk ke dalam kurung dulu. Ingat, jadi cowok, jangan jadi cewek. Baju kayak cewek. Masuk. Masuk ke dalam. Cuci motor, oh di situ. Pakai jaket. Cuacanya lagi panas. Nanti aku ireng deh. Bingung, gimana caranya aku bisa mendapatkan uang tanpa bekerja yang terlalu capek. Kalau seperti ini kan aku kebingungan juga. Kerjaan nggak ada,
di pasar makin sepi. Kalau seperti ini terus, yang ada aku bisa kelaparan terus nih setiap hari. Jadinya aku bisa bingung nih. Atau jangan-jangan aku tinggiin aja tuh harga orang yang mau nyetor ke aku di pasar, supaya hidup aku bisa enak. Kalau seperti ini kan bingung juga. Masa iya setiap orang harus memberikan 30.000 setiap minggu? Gimana caranya aku bisa menaikkan setoran? Kan di pasar itu yang megang aku sama si Kipli. Kalau 50.000 kan enak tuh, 25 ribuan. Atau enggak aku ambil deh 30.000, 20.000 buat si Kipli. Tapi kan bingung juga, masa iya harus ditinggiin juga setorannya? Loh, mana ya? Katanya udah ada di perjalanan. Duh, tapi kok nggak nyampe-nyampe sih? Lama banget naik motor. Awas aja ya, sebentar lagi kau nyampe. Padahal aku udah dandan yang cantik buat pergi jalan-jalan sama dia. Sayang, Iya sayang, kamu kok lama banget sih? barusan aku lagi ganti motor. Kamu nggak lihat motor terbaru dari keluarga Gunawan? Wah, ini tuh motor kamu sayang, keren banget sayang. Iya sayang, Misalkan kita naik puncak. naik Wah. gunung. Ya maksud aku seperti itu. Iya. Kalau misalkan kita naik gunung, Naik motor ini terus kita nginep di sana, di villa. ya jangan sampai nginep sayang. Kalau misalkan kita nginep, aku yang dimarahin sama orang tua aku. Sayang, Ya, ngomong-ngomong, aku nggak apa-apa nih jemput langsung di depan rumah kamu. ya nggak apa-apa. Mumpung orang tua aku ada di luar kota. Oh, bokap-bokapnya keluar kota? Iya, Oh, ibunya, mamanya? dia juga ikut lah sayang keluar kota. Oh, jadi cuma Bibi di rumah nih? Enggak, Bibi lagi pulang kampung. Kamu sendirian sayang? Hah? Aman? Maksudnya? Ya aman lah karena setiap malam di sini tuh dijagain oleh satpam. Bukan itu maksud aku, babyku, cantikku. Ya maksudnya gimana? Maksudnya aman di saat kita berdua. Ya nggak aman lah sayang. Aku tuh takut ketahuan sama tunangan aku. Kalau misalkan aku ketahuan gimana? Iya sih, tapi kamu bener sayang sama aku, cinta sehidup semati sama aku ya? Ya jelas dong sayang, cuman kamu yang ada di hati aku. Kalau tunangan aku tuh ada di handphone aku. Yuk. Oh, iya. Belalang makan coklat, berangkat. Yuk. Berangkat kali. Sayang, Sayang. kapan-kapan kita Apa, sayang? naik ke puncak ya? Iya, naik ke puncak. Puncak gunung? Berduaan, Iya, gunung kembar. Aku bakal naik sendiri. sama ke air terjun. Iya. Air terjun 2, Ya, gunung 2. Iya. Serba 2 saya. kok 2? Anak 2. Oh, jadi begini ya suasana di kota itu. Beda banget ya sama di desa. Di sini rumahnya pada besar-besar. Semoga aja aku bisa ya punya rumah yang kayak gini. Duh, tapi piye ya caranya aku cari tempat buat istirahat? Apa tak cari penginapan aja ya? Mana aku ndak ada kenalan di sini. Gimana ya? Aku aja kesini cuma modal nekat doang. Aduh, apa sih? Mana ndak ada orang sama sekali ya, sepi banget. Tapi ya, sekalipun aku ini cuma modal nekat, aku seneng banget bisa ada di kota ini. Soalnya aku bisa bebas dari juragan edan itu. Udah tahu punya istri, nggak inget umur masih mau nikah lagi. Untung aja aku udah bisa bebas dari dia dan bisa cari kerja dengan bebas juga di kota ini. Ya walaupun koyoke rada susah, orang kayak aku iki dapat kerjaan yang enak. Pokoknya aku ndak boleh menyerah. Soalnya aku harus bisa membuktikan sama Pak E sama si Mbok kalau aku itu bisa bekerja. Soalnya perempuan di kampung itu kan dicap gak bisa kerja dan menghasilkan uang. Tapi ndak boleh, aku
aku nggak boleh berpikiran yang netting-netting seperti itu. Aku harus bisa menghasilkan duit. Permisi Mbak, boleh numpang duduk? Oh iya boleh Mas. Aduh. Dari desa ya Mbak? Mau ngapain datang ke kota Mbak? Iya Mas, saya kesini cari kerja. Oh, cari pekerjaan Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi. Iya saya Yufi Mas. Ya, saya tahu Mbak itu mau cari kerjaan. Saya di sini dikenal dengan agen Mbak, agen yang menolong orang untuk mencari pekerjaan. Biasa disebut agen ART atau agen rumah tangga. Begitu Mbak, saya itu bisa mencarikan pekerjaan bagi orang yang tidak bisa cari pekerjaan sendiri Mbak. Tapi ada persyaratannya Mbak. Aduh. Apa persyaratannya Mas? Ya, ada Mbak. Oh ya, sebelumnya saya izin nih. Mbak asal dari mana? Saya dari kampung Mas, jauh. Ya kalau saya bilang mungkin Masnya nggak kira tahu kali ya. Gak akan tahu Mbak. Kalau Mbak gak jelasin. Kalau dijelasin, saya pasti bakalan tahu. Duh, pokoknya jauh Mas, naik gunung turun gunung. Emangnya Masnya pernah gitu? Itu ada desa namanya Desa Telogo Mas. Pernah denger? Enggak kan? Ya pasti enggak tahu, orang namanya aja jarang didengar orang. Soalnya desa Mas. Itu semua gak penting Mbak. Yang terpenting untuk sekarang, Mbak mau nih, mau atau enggak tentang persyaratan tersebut? Iya kan Masnya belum ngasih tahu toh persyaratannya apa. Kalau dikasih tahu ya pasti saya mau Mas, asal itu enggak menyulitkan saya gitu loh. Tenang saja Mbak, semua ini tidak akan mempersulit Mbak. Begini Mbak, saya ceritakan nih ya. Di kota ini tidak ada yang gratis Mbak. Nih, yang pertama, Mbak itu harus mendaftar dulu. Mendaftar itu pakai uang. Nanti kalau selesai mendaftar, nanti saya hubungi Mbak. Mbak itu bakalan kerja di mana, tempatnya di mana, bakalan saya antar. Dan gajinya itu 3 kali lipat dari uang yang mendaftar. Temenan toh Mas, 3 kali lipat. Gaji misalnya 2 juta, jadi bisa 6 juta gitu. Bener Mbak. Temen di sana itu teman saya semua Mbak. Kata Mbak barusan itu teman di sana itu sudah teman saya semua. Jadinya saya kenal begitu. Bukan kayak gitu, temenan itu apa ya bahasa Indonesianya? Beneran gitu loh. Oh. Beneran gak sih gajinya itu 3 kali lipat? Ya bener itu Mbak. Saya jamin 100% Mbak hidupnya bakalan senang. Gajinya itu 3 kali lipat. Oh jadi beneran ya Mas? Kalau gitu saya mau banget Mas. Saya mau pekerjaan itu. Tenang saja Mbak. Semua itu pasti sesuai dengan apa yang diharapkan Mbak. Tapi Mbak, saya itu butuh biaya 2 juta Mbak untuk mengurusi itu pendaftarannya Mbak sebagai ART di rumah tersebut. Begitu Mbak. Biayanya 2 juta. Bener, 2 juta. Ya sebenarnya ada 2 juta. Cuma ya biaya. Aku masih belum dapat penginapan buat aku istirahat, biaya makan. Tapi ini persyaratannya butuh uang 2 juta. Duh, jadi bingung saya. Gimana ya Mas? Apa ndak boleh dicicil dulu ya? Apa 1 juta gitu Mas? Nanti saya bayar kalau saya sudah gajian gitu. Nggak boleh Mbak, nggak boleh dicicil. Karena di kota itu sistemnya itu Mbak ya. Siapa cepat, dia yang dapat. Kalau Mbak nggak mau, ya sudah. Saya pergi cari yang mau-mau aja. Kalau nggak mau ya udah. Permisi ya Mbak. Iya Mas, saya mau. Soalnya kan saya takut iki Mas. Aku keduluan sama yang lain. Bener. Ya tapi beneran kan saya langsung kerja ini. Beneran Mbak. Nggak usah tunggu 1 hari atau 2 hari. Nanti sore saya akan bertemu dengan Mbak lagi. Saya anterin ke rumahnya. Beneran ya Mas ya? Soalnya ini tuh uang terakhir saya Mas. Ini sangu saya dari kampung. Saya ini buat biaya makan dan hidup di sini untuk sementara waktu Mas. Sebentar. Ini Mas, uangnya 2 juta. Seperti apa yang sudah Mas bilang barusan. 2 juta ini Mbak? Iya. Oh iya, benar. 2 juta. Aduh, ya sudah Mbak. Uangnya saya pegang dulu ya. Ingat Mbak, Oke Mas. nanti sore saya akan kembali lagi. Beneran ya Mas ya? Bener.
saya tunggu. Terserah mau tunggu di mana aja. Saya bakalan cari nih di ujung dunia pun saya bakalan ketemu sama Mbak karena informasi saya nih kenceng, Mbak. Oh iya, makasih ya Mas, makasih banyak. Wah, sama-sama, Mbak. Salaman sih Mas. Ya, Sebagai siapa? ucapan terima kasih. Siapa tadi namanya? Yufi Mas. Yufi. Ya. Ya sudah kalau begitu, Mbak. Saya bakalan pergi dulu. Saya akan mengurus semua pendaftaran tentang Mbak Yufi. Ya. Iya. Permisi ya, Mbak. Iya Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas ya. Iya. Ingat sih ternyata apa? Duh, ternyata itu orang kota baik-baik ya. Nggak seperti yang Mbak omongin di rumah, katanya orang kota itu jahat-jahat, padahal ya enggak toh. Aduh. Turun kalian. Man, tunangannya sayang. Kok bisa ketemu di sini, sayang? Ini adalah pertigaan Keramat. Sedang apa kamu? Barusan tunangan kamu ini Fer mau minta antarkan ke rumah kamu. Iya, Iya. soalnya orang tua aku pergi keluar kota. Seperti itu, sayang. Pantaskah seorang wanita yang sudah bertunangan minta antar kepada pria lain selain tunangannya? Soalnya kan aku nggak tahu naik sepeda motor. Nah, dia itu gak tahu naik sepeda motor, Fer. Jadinya aku itu kebetulan saja, gak ada niatan maupun rencana. Jadi seperti itu, kamu itu selagi masih bertunangan, cemburunya itu jangan terlalu berlebihan. Iya, sayang. Kamu tuh... Takutnya Arum ini bisa belok kiri. Kita tidak bahas cemburu. Kita bahas sewajarnya saja. Wanita yang sudah bertunangan mengikat tali hubungan dengan laki-laki, tapi dia boncengan dengan laki-laki lain. Masa pantas wanita itu menjadi tunangan seorang laki-laki itu? Fer, aku tahu maksud kamu. Di saat kamu berbicara seperti itu terhadap kita, niat saya loh, niat baik. Benar. Kenapa? Di saat aku berniat baik terhadap orang, kamu itu cemburu terhadap saya. Niat baik. Jika niat kamu baik, tapi niat itu ditempatkan pada tempatnya, akan dipuji oleh orang lain. Udah. Tapi niat baik kamu kalau tidak pada tempatnya, akan jadi masalah. Udah ya. Kamu cuman masalah. Aku boncengan sama Vero, kamu cemburunya berlebihan banget. Pantaslah. Aku ini tunangan kamu, sedangkan dia ini bukan saudara kamu, bukan apanya kamu. Sedangkan aku sama dia tuh nggak ngapa-ngapain, cuma sekedar boncengan doang. Oh, sekedar boncengan doang kata kamu. Ya menurut kamu? Wanita yang bisa menjaga kehormatannya demi pasangannya nanti, itu adalah wanita yang sangat hebat, wanita yang sangat cantik di dunia dan akhirat. Tapi jika kelakuan kamu seperti ini, itu tidak pantas disebut wanita. Seharusnya kamu yang tidak pantas. Masih tunangan aja kamu sudah sok ngatur terhadap wanita. Tunangan itu hanya sebatas status. Jadi sebelum janur kuning melengkung, berarti bebas dong cowok-cowok yang mendekati Arum. Tidak akan sampai ke janur kuning melengkung. Sebelum janur kuning melengkung saja, wanita ini tidak bisa menjaga kehormatan dia, menjaga etika dia. Apalagi nanti setelah menikah, apa enggak dia selingkuh dengan cowok lain? Itu hanya pemikiran bodoh dari kamu. Dia mempunyai kehormatan, dia mempunyai etika. Kalau dia tidak mempunyai kehormatan, dia gak mungkin berpakaian baju serapi ini. Aku tanya sama kamu, kehormatan yang mana menurut kamu jika wanita yang sudah bertunangan, boncengan dengan laki-laki lain, dan juga berpelukan? Berpelukan? Bagaimana kita gak mau berpelukan di saat kamu itu menghadang jalan kami? Kalau bukan tunangan kamu yang minta tolong, minta antarkan terhadap saya, aku gak mungkin. Ya. Aku namanya manusia yang suka menolong.
Aku tahu, kamu pasti cuma cari kesalahan aku doang kan? Nah, benar. Kesalahan kamu. Iya. Jelas-jelas aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu boncengan dengan laki-laki lain. Kesalahan yang mana? Aku nggak pernah cemburu kok, meskipun kamu mau boncengan sama siapapun. Jadi gini, sayang, Arum, kamu itu sebenarnya betah nggak bertunangan sama Ferry? Nggak. Kalau dianya seperti itu terus, lama-lama aku tuh nggak betah bertunangan dengan dia. Nah, kamu istilahnya bagaikan kambing betina yang diikat Benar. di pohon. Kamu jangan pernah menyalahkan laki-laki yang seperti aku ini. Karena aku seperti ini itu gara-gara ulah kamu. Menurut diri kamu, kamu itu laki-laki yang paling benar. Dasar, kamu tuh laki-laki yang egois. Aku tidak pernah bilang aku adalah laki-laki yang sempurna, yang tidak luput dari kata salah. Tapi walaupun aku salah, tapi aku salah sewajarnya daripada kamu. Dan barusan dia sudah keceplosan panggil sayang kepada kamu. Apa nggak terbukti kalau kalian ada hubungan? Namanya juga manusia. Salah benar itu wajar. Yang nggak wajar itu kamu cemburunya terlalu berlebihan sama aku. Aku cemburu karena kamu bersama laki-laki lain. Dimanapun ada pasangan bersama dengan orang lain, pasti orang itu akan cemburu. Kamu ngapain sih sampai bentak-bentak aku seperti itu, ha? Dia itu wanita, Fer. Kamu tidak sepantasnya memarahi dia. Kamu belum menafkahi dia. Kamu belum apa-apa. Cuma sebatas tunangan. Yang cuma mengikatkan cincin di jari manisnya dia. Syukurlah aku masih bertunangan, tidak menikah dengan dia. Jika aku sudah menikah dengan dia, mungkin hati ini akan terasa sangat sakit. Itu menurut kamu? Tapi untuk sekarang sudah dibukakan bahwa dia itu wanita yang tidak baik untuk aku. Jadi, menurut kamu, aku tuh bukan wanita yang benar. Ya, emang kamu pikir kamu wanita benar? Hah? Pikir aja sendiri, kamu sudah dewasa. Ya udah. Seharusnya kamu yang mikir sebelum kamu bertunangan sama Arum. Seharusnya kamu bisa menilai dia baik atau tidak. Udah, pergi aja sayang. Udah ketahuan juga. Dia udah gak mau sama kamu. Aku mau batal tunangan sama kamu, ngerti kan? Kalau kamu mau cari pengganti aku, yang gantengan dikit dong. Emangnya kenapa? Ganteng itu nomor 27. Yang terpenting uang. Dasar. Ya, Uang. Kamu tuh kayak Dread. Uang apa yang kamu maksud itu? Uang dari nenek moyang. Mana aku lapar banget lagi. Uang udah ndak ada, tempat tinggal juga ndak ada. Gimana ya? Aku mau tinggal di mana? Mana di sini aku ndak punya kenalan. Gimana ya Allah? Mau pulang kampung juga ndak bisa. Aduh, gimana ya? Orang itu kayak enggak niat bantu aku. Kayak dia itu nipu deh. Buktinya dia sampai sekarang enggak ada datengin aku di sini. Kok ono ya wong kayak ngono? Gimana ya nasib aku? Tempat tinggal enggak ada. Ya Allah, mau pulang kampung juga udah ndak ada ongkos. Malu sama mbok, sama si bapak juga. Wes, ndak bisa aku buktiin sama mereka kalau aku tuh bisa hidup di kota orang. Malunya, ya Allah.
Kenapa tuh cewek? Kok dia nangis? Di jalan sepi lagi. Atau jangan-jangan dia habis diapa-apain nih sama preman-preman sekitar sini. Aku tanyain langsung aja deh. Permisi. Enggak, Mas. Ada masalah apa? Kenapa tiba-tiba nangis di sini? Ceritanya panjang, Mas. Mas ini bukan temennya yang tadi ngajak saya bekerja kan, bukan ya? Teman yang mana? Kamu dari desa Wong Jawa. Jawa Iya, pundi, Mas. Rek? Saya orang Tlogo. Tlogo. Aku pernah ke situ. Oh, beneran, Mas? Iya. Walaupun jauh kayak gitu, Masnya pernah ke sana? Iya, dulu tapi kenapa tiba-tiba nangis di sini? Jadi gini, enggak apa-apa saya cerita, Mas. Ya nggak apa-apa. Ya daripada kamu nangis di sini dan juga aneh, takutnya kamu ada masalah atau diapa-apain gitu. Enggak, Mas. Tadi saya cuma kayaknya saya habis ditipu orang deh. Soalnya sampai sekarang tadinya itu dia nawarin pekerjaan sama saya. Terus saya suruh bayar 2 juta sama dia. Katanya dia mau nemuin saya di sini. Tapi ini juga sudah hampir malam, dia ndak ada datang ke sini, Mas. Buat nemuin saya. Oh, jadi gitu ya. Kamu itu orang desa. Kalau kamu ke kota, kamu itu harus lebih hati-hati. Kehidupan di kota itu sangat kejam, tidak memandang saudara atau siapapun. Jadi ya harus lebih berhati-hati. Banyaklah orang yang kena tipu seperti itu, dan kamu adalah orang yang kesekiannya. Beneran, Mas, ini saya kena tipu. Iyalah, kamu itu pasti kena tipu. Namanya di kota. Jangan mudah gampang percaya kepada orang yang baru dikenal. Ini bukan di desa, di tempat asalmu. Kalau di tempat asalmu, mereka masih menggunakan adab, masih takut berbohong. Kalau di sini, demi mendapatkan uang, orang akan melakukan segala hal. Ya, terus saya gimana ini, Mas? Kamu punya saudara di sini biar saya antar? Oh, enggak ada, Mas. Saya tidak ada saudara di sini. Tidak ada saudara. Tapi kenapa kamu berani datang ke kota ini? Oh, itu saya modal nekat, Mas. Saya datang ke sini niat mau cari kerjaan. Terus? Iya. Tapi saya kena tipu, Mas. Saya main percaya gitu aja sama orang kota. Saya pikir orang kota itu tidak semuanya jahat seperti yang Mbok sama bapak saya omongkan. Modal nekat. Banyak sih orang yang modal nekat datang ke kota, tapi ya hasilnya jadi gelandangan, tidur di kolong jembatan. Kamu ini adalah seorang wanita juga. Ngapain sampai modal nekat kayak gitu? Aku tahu pasti ada alasan lain kenapa kamu nekat pergi ke kota cari kerjaan. Oh, enggak, Mas. Saya niat mau cari kerja memang di sini. Oh ya? Gak ada alasan lain kamu pergi ke kota? Ya sebenarnya ada, Mas. Saya kabur dari juragan Edan di kampung saya. Daripada saya dinikahin sama dia, mending saya kabur ke kota. Sudah kuduga. Kalau di kampung mas sistemnya memang seperti itu. Sama saja. Mau dinikahin sama juragan yang Iya, sudah Mas. tua pastinya. Iya, Mas. Sudah punya istri. Betul. Gak salah tebakan aku. Istrinya juga udah 2, Mas. 2? Iya, masa iya masih mau nambah saya? Kan nggak mungkin ya. Ya Saya kan- juga nggak mau, sekalipun dia itu orang kaya, Mas. Kan enak jadi istri yang ketiga. Jadi istri muda gitu. Kenapa harus kabur? Kayak gini kan susah sendiri diri kamu.
Enak apanya sih mas? Saya juga ndak minat. Saya juga masih normal. Saya juga masih bisa cari cowok yang modelan kayak mas. Saya bisa kok. Ya maksud saya yang seperti emas gini gitu lah, masih muda. Ndak seperti juragan di kampung saya itu. Lucunya dirimu ini. Ya kalau tipe aku yang nggak kayak wanita kampung seperti kamu. Oh, Bentar dulu. gitu ya. Aku kan bisa manfaatin wanita ini untuk sementara. Biar aku ndak terlalu malu sama si Arum dan selingkuhannya itu. Aku punya tawaran sama kamu. Tawaran apa mas? Untuk sementara ini, kamu bisa tinggal di rumah sebelah. Aku punya rumah sebelah nggak dipakai. Kamu bisa menempatin rumah itu. Nggak usah mas, nggak usah repot-repot. Oke, kalau kamu nggak mau, kalau gitu saya pergi dulu. Mas, iya deh mas, daripada saya jadi gelandangan, terus saya nggak punya tempat tinggal, karena saya memang sudah nggak punya uang sama sekali mas. Ya sudah, kamu bisa nempatin rumah di sebelah aku sampai kamu punya kerjaan, punya uang, Nggih mas. dan kamu bisa pulang kampung. Nggih mas, tapi aman kan yo? Maksudnya apaan nih? Ya enggak mas, soalnya kan di kota itu banyak orang jahat ya, jadi saya takut mas. Jadi kamu ngiranya aku orang jahat? Sudah. Ya enggak mas enggak gitu mas. Jadi gimana mas, tawarannya saya mau loh. Soalnya saya tidak punya tempat tinggal. Ya sudah, kalau kamu mau ikut aku. Naik motor? Apa jalan kaki? Kalau kamu mau jalan kaki, mau gempor kakinya nggak apa-apa. Oh jauh ya mas? Lumayan. Oh ya saya tak ikut mas aja kalau boleh. Ya sudah yuk. Nggih mas. Tapi satu lagi. Apa mas? Kalau nanti ada mantan tunanganku datang, kamu harus pura-pura jadi pacarku. Apa enggak bahaya mas? Tidak kira bahaya, ada aku yang akan melindungi kamu. Oh nggih mas. Ya udah, ikut aku. Nanti kamu bisa ambil makanan di tempatku. Nggih mas. Perut kamu keroncongan kan? Suaranya keras. Nggih mas. Tuh kok diemen ya mas, ini gimana cara naiknya? Ya naik aja. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Pegangan. Begini. Kesini. Oh nggih mas. Nah. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda.